ada ketentuan lain yang mana sabda Nabi SAW, inal jaza mudghatan idza salahat saluhat laha sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging, segumpal darah. Apabila ia baik, niscaya baiklah seluruh tubuh. Segumpal darah tadi adalah hati. Jadi semua amal tergantung hatimu. Kalau buruk niatmu, seluruh perbuatanmu buruk. Niatmu salah, semua jadi salah. Ibadahmu salah, amalmu salah, sedekahmu salah, semua kebaikan salah. Sebab kekotoran hati itulah segumpal darah. Yang darahnya kotor, yang banyak makan haram, itu menjadi darah kotor. Ditumpahkan akan kotor. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadaru jahil ala jahl wa la yahilu lil jahil ayaskuta ala jahlihi wa lil alim ayaskuta ala ilmihi. Sabda Nabi SAW, tidak akan dimaafkan orang-orang yang bodoh di atas kebodohannya. Sekali lagi, tidak dimaafkan orang yang bodoh di atas kebodohannya. Dan tidak halal bagi orang yang bodoh bahwa dia berdiam diri di atas kebodohannya. Dan tiada pula bagi orang-orang yang berilmu bahwa berdiam diri di atas keilmuannya. Hadis At-Tabrani, Jabir radhiyallahu anhu. Bodoh terus-terusan ditambah bodoh, gak dimaafkan. Sedih di dalam kesedihan, musibah di dalam musibah, itu orang bodoh. Sesat di atas kesesatannya, itu orang bodoh. Dan tidak bisa perbuatan menjadi halal orang-orang yang bodoh berdiam terus membiarkan dalam kebodohannya, maka semua tidak halal baginya. Maka ciri-ciri orang-orang zalim, orang fasik, satu, suka menghimpun, mengumpulkan manusia, tujuannya untuk dipuji orang, dan tujuannya semata-mata untuk mencari harta benda. Ini orang zalim. Agar diakui dia orang baik, padahal ada indikasi, motivasi, dan ada
macam-macam. Kedua, suka mendatangi para sultan-sultan, raja-raja, para amir, para penguasa yang zalim. Karena orang zalim pasti akan bersama-sama orang yang zalim. Ketiga, berusaha dia untuk mendirikan bentuk yayasan, tapi tujuan usaha untuk mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Empat, apabila dia belajar ilmu atau untuk menuntut ilmu, tujuannya semata-mata untuk mendapatkan harta dan dunia. Ini termasuk orang zalim, fasik. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu termasuk golongan yang baru tahu. Kelima, berpegang pada agama jadi alat sarana untuk menuju jalan mengikuti hawa nafsunya, tidak lain memikirkan kehidupan dunia melulu semata-mata. Ini termasuk orang fasik, orang zalim. Keenam, menjilat-jilat, melemah-lemah, berlembut-lembut kepada dan mengagung-agungkan orang kaya yang zalim atau orang yang jahil. Ini termasuk dia golongan zalim. Jadi jangan berminyak-minyak dan bermuka-muka, merendah-rendah, sehingga kamu masuk golongan orang yang zalim. Maka untuk itulah waqala Nabi SAW, inna Allah Ta'ala salasami atin khuluqin man taqarraba bi wahidin minha dakhala jannata wa ahabuha ilaihi sakha. Maka musuhnya 6 ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak. Barang siapa yang mendekati kepadanya dengan salah satu dari 300 akhlak itu, niscaya ia masuk surga. Dan yang paling disukai Allah Ta'ala daripadanya sifat murah hati, murah harta, murah senyum, murah nolong, murah sedekah, murah memberi, murah. Yang paling dicintai Allah satu adalah akhlak yang paling murah. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, pasti dia masuk surga. Dengan sebaliknya, 300 akhlaknya luar biasa, sholatnya, zikirnya, hajinya, wiridnya, bahkan 300 selawat apal, 300 ayat apal, 1 masjid. Bungkuk masuknya neraka. Dia masuk neraka bungkuk karena dipikul, ya, dipikul pikirannya. Nggak bisa masuk surga, percuma ngaji, ya. Medit. Medit itu urunan, kalau medit itu dibalik keturunan demit.
Demit dibalik medit. Demit diterjemahkan demen duit. Medit ya. Kamu kalau kesini nggak bawa apa-apa itu medit. Ini motor saka bungkus. Mbok yo rewangi bungkus alhamdulillah. Wis gak nggo saka bungkus mangan bungkus. Nek kon dikek saka bungkus sak kertas panganan bisa. Iku teman-teman demit. Ya, bisa makan satu bungkus, bisa ngasih satu bungkus. Bukan makan nasi bungkus, membuang bungkus. Bukan. Itu orang nggak punya perasaan. Kamu punya perasaan atau enggak? Iblis nggak punya perasaan. Nah, itu yang ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak punya perasaan. Ngaji kok nggak punya perasaan. Ngaji pakai akal, bukan pakai perasaan. Makan pakai perasaan. Kisah Sayyidina Ahmad bin Hanbal, saking telitinya terhadap manusia yang diajar, ada kesalahan kecil, maka tidak mau mengajarkan tentang ilmu, karena semua itu ilmu tidak akan manfaat. Sayyidina Ahmad bin Hanbal adalah guru dari Imam Syafi'i. Kecil saja diketahui muridnya ada kesalahan dan tidak memperbaiki, tutup majelis tidak ngajar. Contohnya yang kecil saja, murid banyak utang sama orang lain, tapi tidak mau bayar, tidak mau bayar, nunggu mudah-mudahan diikhlaskan. Ini salah satu. Itu sudah tidak boleh ngaji. Janji lopot tidak boleh ngaji. Ngomong bojok tidak boleh ngaji. Itu semua tidak manfaat. Tanah yang diambil melebihi ukuran. Tanah bukan miliknya, diakui miliknya. Dan satu jengkal tanah yang diambil, maka dia akan ditumpuk oleh satu gunung, nanti akan menghempaskan di dalam tubuhnya. Satu depa saja milik orang lain akan dijepit oleh bumi, apalagi ditanduri, apalagi diambil buahnya. Haram buah yang ditanam di tanah orang lain berbuah dan itu dimakan. Neraka semua anak istrinya, karena dia menanam bukan tempat lahan. Maka hati-hatilah, bodoh yang tidak tahu bodohnya pasti musibah, dianggap itu adalah untung di dunia, padahal besar sanksinya. Maka perhatikanlah niat itu. Pertama, kalau memang kamu jadi orang berilmu, mengajar semata-mata karena Allah, amanat Rasulullah, bukan karena lain-lain. Pertama. Yang kedua, kalau belajar, niat belajar semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dapat dunia. Salah. Yang ketiga, kalau bekerja
semata-mata aku bekerja karena Allah, ibadat kepada Allah. Itulah niat yang benar. Karena niat itu adalah nyawanya, rohnya amal. Kalau niatnya buruk, maka rusak segala amal. Karena roh itu adalah niat, nyawanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil ikhlas syirun min siri istawda'tuhu qalba ma'badtu min ibadi. Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, yang disampaikan Allah bersabda kepada Nabi SAW, firman Allah, keikhlasanku itu rahasiaku, dan rahasiaku aku simpan di dalam hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Dari Sayyidina Abi Thalib. Jadi rahasia disimpan di hati orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kamu bisa ikhlas, hatimu dicintai Allah. Kalau kamu nggak ikhlas, maka timbul riya, dicintai iblis. Kalau kamu berbuat baik, ingin dilihat orang, maka kamu dicintai iblis, bukan dicintai Allah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, man baini farsin wa damin laban khalisun sa'idan li syaribin. Surat An-Nahl 66. Di antara kotoran dan darah didapati susu yang bersih dan sedap diminum oleh orang-orang yang meminum. Itu menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Padahal kambing, sapi, perempuan itu campur darah, campur daging, tapi kok keluar susu putih. Apakah kamu tidak perhatikan? Kalau Allah itu bisa mengatur, kenapa tidak darah, kenapa tidak nanah, kenapa tidak anis, kenapa air susu yang keluar? Itulah orang-orang yang beriman pasti akan tahu bahwa itu adalah mudah bagi Allah untuk memberikan sesuatu dan mencabut sesuatu, meninggikan sesuatu, merendahkan sesuatu, mengkayakan sesuatu, memiskinkan sesuatu. Berhak Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa menunda-nunda atau dihalangi. Maka untuk itu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan amal disebabkan karena manusia itu sifatnya riya, dan sebalik, mengerjakan amal karena manusia itu syirik. Wahab bin Munabbih berkata, aku dapati dalam kitab Taurat 20 huruf kalimat
Yang pertama, tiada gudang yang lebih manfaat kecuali ilmu. Kedua, tiada harta yang hebat kecuali yang bisa menahan marah. Yang ketiga, tiada perhitungan yang lebih rendah kecuali amarah. Empat, tiada teman dan sahabat yang lebih menghias diri kecuali amal. Amal soleh, amal sedekah, amal kebajikan, amal-amal apa? Itulah sahabat. Tiada teman dan sahabat yang memalukan kecuali kebodohan, membiarkan terus-terus jadi orang bodoh. Ini memalukan. Yang keenam, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali orang-orang yang takwa. Ketujuh, tiada kemurahan yang paling sempurna kecuali meninggalkan hawa nafsu. 8, tidak ada amal yang paling utama kecuali daripada banyak berpikir sebelum beramal. Bukan asal gelundung saja amal ya. Niat, berpikir, waras, sehat, baru berbuat. 9, tiada kebaikan yang lebih tinggi kedudukannya kecuali sabar. 10, tidak ada kejahatan yang paling keji buruk itu karena sombong. Karena sombong. Orang sombong itu nggak usah diajak bicara, tetap sombong, angkuh, menangan, merasa dirinya baik, semua musuh. Kalau semua dimusuhi, itu orang sombong. 11, dia ada obat yang paling lebih lunak kecuali menebarkan kasih sayang, murah senyum, murah maaf, murah memberi, murah bergaul. Ke-12, ada penyakit yang lebih menyakitkan karena disebabkan lemah akal, lemah pikiran. Itu penyakit yang menyakitkan. Wis bodoh ditambah bodoh, itu namanya plus bodoh. 13, tiada putusan yang lebih adil kecuali tegakkan kebenaran. 14, tiada dalil hukum
kecuali menasihati yang benar, tinggalkan yang tidak berguna. 15. Tiada kemiskinan yang lebih hina terhadap dunia. 16. Tidaklah seseorang yang kaya yang menghimpun kecuali musibah, kecelakaan, dan macam-macam bala, karena dia menghimpun saja, bukan menghimpun amal, bukan menghimpun ilmu, tapi menghimpun gandum. Hidup akan tidak berarti walaupun kaya kalau sakit-sakitan. Hidup itu sangat berarti bagi orang yang sehat, maka mintalah sehat kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita selalu minta sehat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Itu doanya, selalu minta sehat, minta sugih tok. Goblok, jadi namanya gigi, goblok. Terus gak suki, menengah kok. Gak suki, jangan suki. Umur 50, umur 40, 50, terus jiun. 18. Selalu menjaga diri. Bagaimana doanya? Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hafid, Allah yang menjaga. Ya Nasir, Allah yang menolong. Ya Wakil, Allah yang mengurusi. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan itu, pertolongan dari Allah Ta'ala. 100 kali Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah kamu dijaga. Ini kamu jaga dirimu susah. Gimana istri anakmu enggak kabur, kerjaanmu kabur, amalanmu kabur, semua kabur karena enggak ada penjagaan. 19. Tidak ada kekayaan yang paling kaya, yang paling benar-benar kaya adalah orang yang qanaah, menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Itu orang kaya. Yang ke-20, aksiru dzikrul mauti, orang yang terus-terus banyak mengingat mati. Itu. Jadi kalau orang banyak mengingat mati, insya Allah hati yang kotor banyak berzikir. Bersihkan hatimu dengan banyak berzikir. Bersihkan pikiranmu yang kotor banyak dengan tafakur. Bersihkan dosamu dari tubuhmu, banyaklah sholat.
kalahkanlah iblis, musuhmu yang nyata, dengan ikhlas dan berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khotimah. Itu membuat bungkuk iblis diikat. Kalau mengalahkan, ikhlas. Mengalahkan hawa nafsu, banyak puasa sunnah. Ternyata puasa sunnah bukanya dendam, nafsunya kumat ketika buka puasa. Ternyata tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsu itu, maka kuncinya banyak mengingat mati. Habis nafsumu ketika memperbuat buruk, berbuat jahat, berbuat jelek, maksiat, jangan-jangan saya mati. Maka berhentilah nafsu itu karena mengingat mati. Dan bukan hanya mengingat mati, memperbanyak mengingat mati sampai 70 kali satu hari mengingat mati. Siap malaikat Israel alaihissalam yang akan menjemputmu yang kamu gak siap 70 kali. Mau tidur, jangan-jangan malaikat Israel sudah di sebelah saya. Begitu menjem mata, amblas, kaki nggak bangun. Jangan-jangan sujud, diambil. Jangan-jangan duduk di kantor, diambil. Tidak diketahui dan tidak bisa dideteksi kecuali orang yang takwa, bersiap, berbenah, berbekal untuk menghadapi yang pasti kematian itu datang. Dan barang siapa yang selalu mikir kehidupan, dimatikan di dunia, dimatikan juga di akhirat, tidak bawa amal kecuali hukuman yang besar. Maka jangan terlalu sibuk memikirkan kehidupan yang melupakan mati, niscaya dia tidak akan punya bekal untuk akhirat. Biarkan saja kehidupan ini berjalan, biarkan saja, tidak tertuju kepada sesuatu yang kamu cintai kecuali cinta Allah dan Rasulnya. Di situ bersama-sama, kun ma'allah, bersama Allah. Itulah orang yang sukses dunia dan akhirat. Ditinggal harta atau kau meninggalkan harta, maka kamu adalah orang-orang yang paling berat ditinggalkan harta. Bukan berat untuk meninggalkan harta, tapi ditinggal harta, kamu orang yang paling berat. Maka berat juga kematian itu saat menghadap Israel dalam pencabutan rohnya. Mudah-mudahan semua diringankan, semua amal-amal kita dimudahkan, keikhlasan ditinggikan, perbuatan kita selalu ditambahkan keyakinan dan janji-janji Allah. Jangan ikut-ikut orang yang banyak, tapi ikutilah petunjuk Allah dan Rasul yang selalu berpegang, yang selalu mengingatkan akhirat. Dekati mereka, bersahabat dengan mereka, dan jangan ditinggalkan mereka, dan jauhi orang yang tidak pernah mengingatkan akhirat kepadamu, bukan sahabatmu. Celakalah orang yang selalu mengingatkan urusan dunia tanpa mengingatkan akhirat. Itu bukan sahabat. Itu adalah penyakit, yang mana penyakit yang banyak melupakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.